Shalom, selamat hari Minggu, Minggu Prapaskah kedua, tanggal 29 Maret 2020. Selamat datang dalam ibadah Minggu melalui channel YouTube GBIB Peniel DKI Jakarta. Tema ibadah kita adalah kesadaran pelayanan. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Saudaraku, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini, Mazmur 6 ayat 10 yang mengatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertaimu juga. Jemaat yang Allah kasihi, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah kita menaikkan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami datang kepadamu, sujud memohon belas kasih-Mu. Kami mengakui di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, ada begitu banyak tindakan kami yang tidak memperlihatkan jati diri kami sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Kami melakukan pelayanan dan kesaksian hanya untuk dikenal dan diketahui oleh orang lain. Itu sebabnya ketika sesama tidak dapat menerima dan mengakui keberadaan kami, kami cenderung marah dan berhenti untuk melakukan pelayanan dan kesaksian. Tuhan, ampuni kami. Saudaraku, setelah saudara dan saya mengaku semua dosa kita di hadapan Allah dan bertobat, disampaikan berita anugerah berupa pengampunan dosa. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13-14 yang mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22 yang mengatakan, "Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburkanlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman. Ketika kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, pada saat ini Tuhan, kami mohon kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan renungkan bersama. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Hosiana. Jemaat Tuhan, mari kita membaca kitab Ratapan pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, "Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan.
Lenyaplah dari Putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan pada penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Karena melihat ketelanjangannya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatan. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawan yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terkadang terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara dan saya membaca kitab Ratapan, khususnya pasal 1 sampai pasal 5, maka kita akan menemukan pembacaan mengenai dosa yang diakui dan dikeluhkan sebagai penyebab pasti penderitaan. Dan Allah diminta melakukan keadilan yang
terhadap musuh-musuh mereka. Mereka mengharapkan Allah berbelas kasihan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Ayat 1 sampai ayat 11 bercerita tentang keluhan yang dikemukakan kepada Allah mengenai kemalangan Yerusalem dan pertimbangannya yang penuh belas kasihan sangat diharapkan. Bagian yang kedua, ayat 12 sampai 17 bercerita tentang keluhan yang sama, dikemukakan kepada sahabat-sahabat mereka dan pertimbangan mereka yang penuh belas kasihan sangat diharapkan. Jikalau saudara dan saya membaca ayat 1 sampai ayat 4, Yeremia mengungkapkan kesedihannya yang sangat mendalam karena kejatuhan Yerusalem dan keadaan tragis yang menyebabkan kota kudus itu diumpamakan sebagai janda kesepian yang kehilangan anak-anaknya dan dihianati handai tolannya. Ia ditinggal sendiri tanpa ada orang untuk menghibur dirinya. Ayat 5 dan 6, musibah, penderitaan, kerusakan, dan kehilangan dihubungkan dengan dosa bangsa Israel. Merekalah yang mendatangkan hukuman atas diri mereka. Ayat 8, 9, dan 14 bacaan kita. Terus menerus berbuat dosa mengakibatkan hukuman dari Allah. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bandingkan Roma 6 ayat 23. Ayat 7 bacaan kita. Mereka yang mengikuti jalannya sendiri dan mengabaikan Roh Kudus yang menginsafkan hati mereka mungkin menemukan pada saat keperluan mereka bahwa tidak ada yang akan menolong mereka. Seorang dapat mencapai tingkat pemberontakan terhadap Allah ketika ia menentukan malapetaka dan bukan berkat untuk dirinya sendiri. Akibat mengerikan itu hanya dapat dielakkan dengan memelihara takut akan Allah dan coba menuruti hukum-hukum Allah. Ayat 8 sampai 11. Yerusalem sangat berdosa. Dosa yang tidak pernah mendatangkan kebahagiaan yang sempurna. Yerusalem dihina dan dinajiskan oleh orang-orang yang dahulunya menghormatinya, memalingkan muka dengan malu atas ketelanjangannya. Karena penyelewengan dan kelalaian telah mendatangkan akibat-akibat menyedihkan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan telah menjarah perkakas-perkakas bait Allah, dan bangsa yang cemar telah menyeberang masuk ke tempat kudus yang menurut ketetapan Allah sangat terlarang. Dengan mengerang karena butuh makanan, mereka menukar barang-barang berharga dengan roti demi menyambung hidup. Beberapa orang percaya menekankan kasih dan pengampunan Allah dan mengabaikan murkanya yang menyala-nyala terhadap semua orang yang menolak untuk memperhatikan panggilannya kepada kebenaran Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagian yang kedua, ayat 12 sampai ayat 17. Ayat 12. Tak kala murkanya menyala-nyala. Banyak orang saat ini ingin mengabaikan kedahsyatan sifat Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itu bukan berarti kita boleh melakukan apa saja sesuka hati kita yang Allah tidak kehendaki dalam diri kita untuk kita lakukan. Misalnya keinginan daging lebih dominan,
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Semuanya itu akan membawa kita ke dalam pencobaan. Ingat saudaraku, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bandingkan Roma 14 ayat 12. Mereka tidak menyadari bahwa kebaikan Tuhan bukan berarti bersikap toleransi terhadap dosa. Ayat 13 sampai 16. Dari atasnya dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulang. Ayat 13. Putri Yehuda menceritakan penderitaan yang dialaminya di tangan Tuhan. Demam pada tulang-tulangnya, jaring di kakinya, kecewa dan tidak berdaya sepanjang hari. Allah telah menjalin dosa-dosa Putri Sion menjadi kuk penindasan dan perbudakan. Darah teruna-teruna Sion diumpamakan sebagai anggur yang diperas di tempat pengirikan untuk perayaan musuh-musuh Yehuda. Karenanya Yehuda menangis tanpa ada yang dapat menghibur dan tanpa ada yang dapat memulihkan. Sebab anak-anak mereka binasa, sementara musuh-musuh mereka berjaya. Yerusalem seperti orang yang sedang demam, dan demam itu dikirim oleh Allah. Dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulang. Ayat 13. Api yang dari atas, dan api itu menguasainya, sehingga tulang-tulangku membara seperti perapian, nyeri, lesu, dan mengering. Dari bacaan ini kita belajar. Pertama, dosa mendatangkan kesedihan. Seorang mungkin akan menikmati kesenangannya dari dosa untuk sesaat, tetapi akhirnya dia akan diperbudak oleh dosa itu sendiri. Keinginannya sendiri, dampak keinginan dosa akan menjadi nyata dalam kehidupannya. Misalnya, sekali kita berbohong dan tidak ketahuan, dan itu akan kita ulangi lagi dan ulangi lagi. Begitu ketahuan, baru kita tahu bahwa itu salah. Dosa pasti mendatangkan kesedihan. Dan itu terjadi karena kita diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Dan dampak keinginan dosa akan menjadi nyata. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kesukaran, keputusasaan dan kebinasaan akan menimpa semua orang yang tidak berbalik kepada Allah demi dan dalam pertobatan. Tuhan sendiri yang akan bertindak menjadi pelindung. Bayangkan saudaraku, bagaimana kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Pergumulan datang silih berganti. Persoalan-persoalan hidup datang silih berganti. Bencana satu datang silih berganti dengan yang lain. Dan itu terjadi di Yerusalem. Itu terjadi dalam hidup Yeremia. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bila kita tidak segera bertobat, bila kita bertobat dalam ketulusan dan kejujuran, maka ratapanmu akan didengar oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak bertobat dalam ketulusan dan kejujuran, maka ratapanmu adalah bencana bagi dirimu sendiri.
Sadarilah saudaraku, semua peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini, mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan boleh menghentikan pandemi COVID-19 dari seluruh dunia, khususnya Indonesia, dan semua pasien yang saat ini sedang dirawat karena COVID-19 boleh berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat seperti sedia kala. Mungkin itu bagi saudara kalian kedengaran yang konyol. Bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa, mari kita berdoa agar Tuhan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat dan semua yang menentang pekerjaan Allah, sehingga kemuliaan Allah bersinar atas kehidupan saudara dan saya. Kabar baik, berita sukacita, Injil itu harus dikumandangkan melalui mimbar-mimbar kehidupan saudara dan saya. Sehingga apa yang dialami oleh Yeremia ayat 12 sampai ayat 17 tidak kita alami saat ini. Di minggu Prapaskah kedua ini, hendaknya kita semua coba merenungkan, menyadari kembali sudah sampai sejauh mana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di pundak kita masing-masing. Baik sebagai seorang ayah, baik sebagai seorang ibu, seorang pemuda dan pemudi, anak-anak, maupun majelis jemaat, pengurus unit misioner, karyawan GPIB, warga sini. Yaitu apakah kualitas pelayanan kita masing-masing berkenan di hadapan hadirat Tuhan? Kalau belum, inilah saatnya kita duduk bersama-sama memohon agar Tuhan memberkati setiap pelayanan yang saudara dan saya lakukan setiap hari. Hanya Tuhan yang bisa mengubah situasi yang sangat sulit dalam kehidupan saudara dan saya, khususnya COVID-19 ini. Sehingga kita sementara waktu beribadah di rumah. Anak-anak diliburkan dari sekolah. Ada bapak-bapak yang masih bekerja, ada bapak-bapak yang sudah tidak bekerja, dan saat ini tinggal di rumah. Marilah saudaraku, sebagai jemaat GPIB Peniel, kita sehati untuk sama-sama duduk merendahkan diri di hadapan hadirat Allah. Lewat ibadah kita setiap hari mulai jam 7 dengan membaca SBU. Dan hari Selasa tanggal 29 tepat pukul 16 atau jam 4 sore, setiap ibu-ibu menyisihkan sebagian dari waktu untuk beribadah. Dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4 akan beribadah, dan ibadah itu akan saudara lihat di channel YouTube GPIB Peniel. Hari Rabu setiap jam 19 setiap jemaat menyisihkan sebagian dari waktu untuk bersama-sama dalam keluarga antara ayah, ibu, dan anak-anak, orang tua, menantu, dan cucu-cucu, duduk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui channel YouTube GPIB Peniel Jakarta Pusat. Semuanya akan beribadah bersama-sama dan mendengarkan khotbah yang saya sampaikan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan yang bisa memulihkan situasi yang dihadapi oleh Yerusalem pada saat itu. Dan Tuhan juga yang bisa mengubah situasi yang cukup sulit dalam kehidupan kita saat ini melalui pandemi COVID-19. Tuhan juga yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan semua peristiwa yang kita alami di minggu-minggu ini. Di saat kita memasuki minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu sengsara, mari kita berdoa agar tanggal 5 April 2020 Sidi Baru, 10 April Jumat Agung dan 12 April Paskah dan seterusnya dapat berlangsung untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang saudara sekalian untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan setiap jam 7 dalam ibadah kita lewat SBU pagi hari. Jam 21 kita berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan, Kepala Gereja, bolehkah Tuhan menghentikan pandemi COVID-19 dari seluruh dunia, khususnya Indonesia, dan semua pasien yang saat ini sedang dirawat karena COVID-19 berangsur menjadi pulih dan sehat seperti sedia kala. Kiranya Tuhan memberkati tugas pelayanan dan pengabdian kita bersama. Ingat saudaraku, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kepadamu kami datang di minggu pagi ini, bersujud di bawah kaki salib-Mu, mengucap syukur melafaz puji kepadamu, karena atas kasih dan anugerah Tuhan, kami keluarga, jemaat sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4 duduk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami ingin berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kekasih kami yang terbaring karena kelemahan tubuh, khususnya Bapak Bob Tilaar, Oma Yakumina Sahertian, Ibu Ami Mahwita, Bapak Paulus Sohuat, Ibu Meli Sutrisno, Bapak Manwani, Ibu Carolina Wanmani, Diaken Liswan Derek yang berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat seperti sedia kala, Bapak Riko Patinaya, Bapak Syors Gerung, Syors Rawung, Bapak Darnada Tambunan, Bapak Freddy Sapokuli, Bapak Gios, Oma Sulastri Lahawia, Bapak Tommy Wanta, Ibu Wehelmina Maleholo, Bapak Aluman Sirait, Ibu Betty Isnani, Ibu Budiono, Ibu Tukina Hadi Sentono, Ana Grace Lelono, Opung Naimah Siombing, datang melawati berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan, perawatan dokter dan juru rawat, serta perawatan keluarga, agar melalui kasih sayang dan campur tangan Tuhan, mereka pun dapat berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat seperti sedia kala.
Hari ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur bersama mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik ketika Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan, maupun ketika Tuhan tambahkan 1 tahun usia pribadi. Khususnya pada hari ini, tanggal 29 Maret, Saudari Yolanda, Bapak Martin Yohanes Tupano. Tanggal 30, Ibu Herlin Giovanni Pasanea, anak Michelle Fania Hetaria. Saudari Jessica Santoso, Bapak Julius Susanto Pang. Tanggal 31, Bapak Emmanuel. 2 April, Bapak Michael Pasca Maleholo. Ibu Francesca Ati Kambuno. Tanggal 3 April, anak Fiona Hertanto. Bapak Louis Junior Sobuat. Tanggal 4 April, Ibu Ani Flora Kariso. Saudari Eurika Elizabeth Der. Biarlah melalui pertambahan 1 tahun usia pribadi maupun bertambahnya 1 tahun usia perkawinan, mereka semakin menyadari dan memahami betapa besar kasih, penjagaan, pemeliharaan, kebaikan dan campur tangan Tuhan yang begitu indah dan ajaib, serta berkat Tuhan yang mengiringi pertambahan 1 tahun usia perkawinan maupun bertambahnya 1 tahun usia pribadi, sehingga ada ucapan syukur yang akan naik kepada Tuhan senantiasa. Hari ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi warga jemaat-Mu, khususnya sektor pelayanan 1, keluarga DC Watimena, keluarga Boy Umboh Matius. Sektor pelayanan 2, keluarga Alphonse Saitapi, keluarga Morenso Saitapi. Sektor pelayanan 3, keluarga Anneke Adolfin Tirayo, keluarga Darnada Tambunan. Sektor pelayanan 4, keluarga Remalise Inawati Tupamahu, keluarga Erik Tanasaling. Dengarkanlah setiap doa dan permohonan yang dipanjatkan oleh keluarga-keluarga ini kepada Tuhan. Dan Tuhan mau menjawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. Karena waktu kami bukan waktu Tuhan, rencana kami bukan rencana Tuhan, jalan kami bukan jalan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan mendatang jemaat-Mu, mendatang sektor 1 sampai sektor pelayanan 4, sehingga lewat kasih dan anugerah Tuhan mereka tetap terpelihara, tetap ada dalam sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Hari ini dalam kebersamaan kami Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Berkati setiap pewartaan sabda yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, sehingga melalui pewartaan sabda itu banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau dan mengaminkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Secara khusus kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode GPIB, dengan semua program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan. Tuhan berkati. Bagi gerakan penginjilan oleh PGIW maupun Badan Kerjasama Antar Agama dan Musyawarah Pelayanan Jakarta Pusat, dengan semua program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan. Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa bagi GPIB Peniel, bagi pegawai GPIB, koster, satpam, karyawan maupun karyawati, bersama dengan keluarga mereka. Tuhan berkati. Para presbiter bersama dengan keluarga mereka. Tuhan berkati. Pendeta, penatua dan diaken, pengurus unit misioner bersama dengan keluarga mereka. Tuhan berkati. Pelkat Komisi PHMJ BPPC, panitia Paskah, dan semua yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Begitu pula Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa bagi putra-putri kekasih kami yang saat ini sedang mengisi liburannya karena COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, walaupun mereka bekerja di rumah,
melakukan proses belajar dan mengajar di rumah. Tuhan berikan hikmat, kearifan, kebijaksanaan bagi putra-putri kekasih kami, khususnya playgroup sampai perguruan tinggi, sehingga mereka dapat menyerap setiap ilmu yang diberikan guru maupun para dosen, dan mereka pun boleh berhasil dalam proses belajar dan mengajar itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi putra-putri kekasih kami yang akan menghadapi ujian praktek, ujian sekolah untuk kelas 6, kelas 9 maupun kelas 12. Tuhan berkati pelajaran yang mereka serap di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh bekerja sama dengan orang tua mereka yang mendampingi mereka dalam proses belajar dan mengajar. Kami berdoa bagi setiap ayah dan ibu yang dengan penuh sukacita melayani anak-anak dalam proses belajar dan mengajar mereka. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan di berbagai tempat. Secara khusus para tim dokter, perawat, dan semua simpatisan yang dengan penuh sukacita melayani saudara-saudara yang mengalami kelemahan tubuh COVID-19. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka. Tuhan juga mau ikut ambil bagian dalam penyelesaian kesehatan semua saudara-saudara kami yang mengalami COVID-19. Lewat campur tangan dan berkat Tuhan, mereka pun dapat berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat seperti sedia kala. Hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami yang mengambil keputusan dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa terpencil, khususnya presiden, wakil presiden, para kabinet Indonesia Maju, MPR, DPR, gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat RW dan RT. Berilah hikmat dan takut akan Tuhan mengiringi setiap keputusan mereka. Kami juga berdoa bagi keamanan yang ditangani oleh TNI, darat, laut, udara, bersama dengan Polri, sehingga mereka dapat menjaga stabilitas atau kedaulatan NKRI. Kami juga berdoa bagi penegakan keadilan dan kebenaran melalui hukum, serta pemulihan hak-hak warga masyarakat. Tuhan berkati. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi Presiden Jokowi yang tengah berduka cita karena Tuhan telah memanggil Ibunda kekasih kembali ke pangkuanmu yang maha kudus. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada Bapak Presiden Jokowi bersama dengan keluarga, agar di tengah-tengah duka cita ini mereka tidak larut di dalamnya, tetapi mereka boleh mengucap syukur karena apa yang Tuhan buat dalam kehidupan ini adalah yang terbaik. Hari ini kami sehati Tuhan untuk berdoa bagi masyarakat yang menderita akibat kelaparan, gizi buruk, daerah Indonesia yang ditimpa bencana alam maupun bencana COVID-19, dan para pengungsi. Biarlah kami dapat berempati dan simpati bagi mereka semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah naskah Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 14 dan 15 yang menyatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bagi jemaat yang berkenan memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya, dapat melalui transfer Bank Mandiri cabang Pasar Baru nomor 1190065324434. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami. Saudaraku, dengan iman yang kita miliki bersama, biarlah masing-masing melayani dan bersaksi baginya lebih sungguh dalam keluarga kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara dan saya dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.